Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga Pak Teten Rendianto. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari PJBL kami dengan judul Perlindungan Hak Sipil dalam Pelanggaran HAM Berat Konflik Sudan melalui Pengadilan Pidana Internasional. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Inayatul Zahra, yang kedua ada Okti Indah Lestari, yang ketiga ada Sahilda Lailatul Rahma, yang keempat ada Siti Muafiroh, dan yang kelima ada Amanda Fitria. Untuk latar belakangnya itu adalah hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia telah lama berusaha untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Pengadilan Pidana Internasional atau ICC memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia di tingkat global, terutama dalam hal konflik bersenjata. Salah satu kasus yang menonjol adalah konflik di Sudan yang telah memicu berbagai pelanggaran HAM yang serius, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konflik Sudan, khususnya di Darfur, ICC berperan penting menegakkan keadilan bagi korban dan memperkuat norma HAM global. Sejak kemerdekaannya, Sudan mengalami konflik berkelanjutan akibat marginalisasi dan kekacauan politik, ekonomi, serta sosial. Meskipun perjanjian damai komprehensif 2005 memberi Sudan Selatan kemerdekaan pada tahun 2011, konflik dan pelanggaran HAM terus terjadi, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan kaya. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, identifikasikan hak-hak warga sipil atas pelanggaran HAM menyangkut sengketa bersenjata pada konflik Sudan. Yang kedua, bagaimana penyelesaian konflik Sudan berdasarkan Pengadilan Pidana Internasional. Kemudian metode penelitiannya yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Disebut demikian karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum yang bersifat tertulis atau hukum doktrinal, yang berfungsi mencari jawaban yang benar dengan cara membuktikan kebenaran yang dicari dari uraian-uraian hukum yang tertulis di dalam buku-buku atau undang-undang. Singkatnya, penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Selanjutnya bagian pembahasan pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh pasukan keamanan, milisi lokal, dan serangan dari kelompok-kelompok yang tidak diketahui meskipun sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh kelompok Al-Shabaab. Pelanggaran lainnya mencakup penghilangan paksa, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan, serta penahanan yang sewenang-wenang dengan motif politik, termasuk terhadap jurnalis. Selain itu, ditemukan juga penggunaan tentara anak, pembatasan kebebasan berbicara dan pers, pengusiran paksa, relokasi, serta pelecehan seksual terhadap pengungsi internal. Setelah mengalami kekerasan dan kehilangan, hak mereka untuk memperoleh kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan bahwa pelanggaran tidak akan terulang menjadi bagian penting dari pemulihan pasca konflik. Institusi dan mekanisme pengadilan yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas bagi para pelaku pelanggaran HAM di Sudan. Selain itu, dukungan internasional sangat penting untuk mengawasi proses ini agar tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi pemulihan, dengan fokus pada penyediaan layanan kesehatan mental, pendidikan, dan program pemberdayaan bagi mereka yang terdampak konflik. Selanjutnya, Mahkamah Internasional atau International Criminal Court dibentuk dengan tujuan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang.
Dalam perkembangannya, lembaga ini berfokus pada pengadilan pelaku kejahatan serius tingkat internasional yang dilakukan oleh perorangan. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan subjek hukum yang berfokus pada individu atau perorangan. Pembentukan ini menegaskan bahwa ICC berwenang memproses kasus-kasus pidana internasional yang dilakukan oleh individu, sehingga tanggung jawab hukum secara langsung dikenakan pada pelaku perorangan, bukan pada negara atau badan hukum lainnya. Pernyataan ini bertujuan agar pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dengan pihak negara di mana pelaku atau tindak pidana tersebut terjadi. Next. Sudan menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, tetapi belum meratifikasinya, sehingga bukan menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Namun, melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pada tahun 2005, ICC memperoleh yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan serius di Darfur. Penyelidikan ini mencangkup tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak 2002. Beberapa tokoh Sudan termasuk Omar al-Bashir menghadapi tuduhan terkait konflik di Darfur yang menyebabkan ratusan ribu kematian dan pengungsian massal. Pada tahun 2009, ICC mengeluarkan surat penangkapan untuk al-Bashir, menandakan upaya serius ICC untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan, meskipun Sudan belum bekerja sama sepenuhnya. Kesimpulannya, konflik yang berkelanjutan di Sudan Selatan telah memperburuk kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pemerkosaan berulang terhadap perempuan. Konflik di Sudan menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada kehidupan warga sipil, seperti hak dasar mereka terabaikan, merusak keamanan, dan akses keadilan mereka terhalang. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 subjek hukum yang berfokus pada individu atau perorangan. Meskipun Sudan tidak termasuk anggota ICC, namun ICC memiliki yurisdiksi atas situasi Darfur atau Sudan terkait rujukan dari Dewan Keamanan PBB. ICC berwenang untuk menyelidiki dan mengadili konflik di Sudan dengan mengeluarkan surat permohonan penangkapan untuk Presiden Sudan. Hal ini menunjukkan bahwa ICC berkomitmen pada tujuan utamanya, yaitu menghapuskan imunitas yang selama ini melindungi para pemimpin negara dari pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.